ada kesan yang kuat bagi termohon dan termasuk ahli untuk mendinai putusan yang sudah mengabulkan permohonan bahwa yang namanya penangkapan, penahanan dan sebelumnya penggeledahan itu tidak sah. Dan jangan lupa, tidak sahnya itu tidak hanya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, terima kasih atas kehadirannya dan loyalitasnya untuk menunggu dan kemudian kita interview setelah sidang ya. Ada dua hal yang ingin saya garis bawahi sebelum memberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang lain dan juga prinsipal Mas Roy Suryo. Pertama ya, ada kesan yang kuat bagi termohon dan termasuk ahli untuk mendinai putusan yang sudah mengabulkan permohonan bahwa yang namanya penangkapan, penahanan dan sebelumnya penggeledahan itu tidak sah. Dan jangan lupa, tidak sahnya itu tidak hanya didasarkan pada undang-undang, tetapi didasarkan pada tindakan penyidik. Pertama, dikatakan tidak ada alasan subjektif yang bisa terpenuhi. Berusaha melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dipanggil 2 kali, mangkir dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tindakan sewenang-wenang. Kalau kita ingat bahwa kontrak dalam tanda kutip penyidik dengan Mas Roy dan Dr. Tifa adalah mereka tidak ditahan, tapi mereka kemudian wajib lapor. Dan wajib lapor itu dipenuhi dengan patut, dengan layak dan kemudian dengan taat. Sehingga tidak ada alasan memang untuk menangkap, dan itulah yang kemudian ditangkap oleh hakim pra-peradilan. Tetapi dalam sidang tuntutan ganti rugi yang seharusnya tinggal menentukan kira-kira besarannya, menurut kami berusaha didinai putusan-putusan tersebut untuk mengatakan bahwa walaupun sudah ada putusan yang mengatakan bahwa penangkapan, penahanan dan sebelumnya penggeledahan tidak sah, tapi tidak serta-merta kemudian berhak atas tuntutan ganti rugi. Ya. Padahal kami berpendapat ya pasti berhak, karena sudah ada putusan pengadilan, kecuali kalau belum ada putusan pengadilan hak. Tetapi masalahnya adalah apakah kemudian hak tersebut dengan besaran berapa pengabulannya oleh hakim seperti apa, maka itu adalah kewenangan hakim sepenuhnya. Tetapi apa yang kami minta itu tidaklah kemudian di luar penghitungan yang di luar penghitungan rasional, tidak irasional. Kami meminta tuntutan ganti rugi 106 juta rupiah untuk kerugian material, dan itu sesuai dengan plafon 100 juta, hanya lebih 6 juta saja. Dan tuntutan imaterial juga yang cuma 100 juta dalam tanda kutip, dan itu dikatakan oleh ahli tadi bahwa boleh penghitungan tuntutan imaterial. Apa yang kita katakan dengan imaterial itu jauh lebih luas, lebih punya nilai dibandingkan dengan apa yang dicontohkan oleh ahli tadi. Ahli tadi bicara tentang opportunity loss yang lain yang tidak jelas, tapi Mas Roy sudah mengatakan soal nama baik, ya, kemudian track record dan lain sebagainya yang tercederai, terganggu, dan itu proven, dibuktikan dengan bunga, ya, bunga papan dan lain sebagainya. Nah, karena itu kami memohon mudah-mudahan ya setelah nanti kesimpulan sidang kemudian putusan itu siang hari, biar kita bisa lihat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Dr. Tifa, maka mudah-mudahan sidang ini bisa dikabulkan. Berapapun angkanya itu enggak penting, yang penting kita berusaha menegakkan keadilan, dan berapapun angkanya pasti akan disumbangkan ke yayasan sosial. Itu saja, silakan. Yang lain dulu ya, Risan. Bang Risan dulu. Oke. Ya. Terima kasih. Jadi tadi sebenarnya kalau kita lihat ya, waktu yang diberikan juga sebenarnya dibilang cukup tidak, kurang iya. Ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya yang banyak yang harus kita kupas di ahli tadi ya. Tadi yang ingin kami tanyakan adalah masalah yang telah disampaikan Bang RH tadi, bahwa ahli dalam hal ini tidak pernah melihat putusan pra-peradilan nomor 99 peradilan pertama ya Bang ya? Tidak pernah baca. Tidak pernah membaca. Dan ahli tadi menyatakan bahwa alasan penahanannya adalah subjektif ya. Artinya melihat bahwa pelimpahan harus ditahan. Bagaimana dengan ancaman yang 5 tahun? Apakah harus ditahan? Nah, kalau melihat
Kurang 5 tahun. Ancaman di bawah di atas 5 tahun kan harus ditahan. Kalau tidak 5 tahun berarti tidak ditahan. Apakah harus ditahan kan begitu? Nah, ini ketika kita ditanya, ketika tadi rekan-rekan kita menanyakan apakah melihat pertimbangannya, putusannya tidak. Karena kita jelas-jelas kita melihat dalam pertimbangan tersebut bahwa majelis menyatakan itu tidak sah karena melihat ada wajib lapor. Wajib lapor itu sudah berapa kali dilakukan oleh Pak Roy. Tidak pernah absen. Itu salah satu hakim menyatakan bahwa ini tidak sah. Kemudian kedua juga kooperatif. Untuk pemeriksaan semua segalanya ya Pak ya, kita sudah kooperatif. Artinya tidak ada alasan sebenarnya untuk menahan dalam rangka pelimpahan tahap 2 ini. Nah, inilah pertimbangan-pertimbangan ini yang tidak didengar apa tidak dilihat ya, tidak dibaca oleh ahli. Nah, itu mungkin yang salah satu dari kami. Itu Bang. Oke. Ya, silakan. Jadi sebelum Mas Roy ya. Mas Roy, jadi gini, ahli itu yang dimintakan adalah pendapatnya. Dan ahli itu mendasarkan pendapatnya tentu pertama adalah berdasarkan undang-undang dan juga berdasarkan putusan. Tadi pendapat ahli itu hanya berdasarkan undang-undang dan tidak pernah membaca putusan, sehingga apa yang tadi dia nyatakan di dalam persidangan, saya kira hakim juga sudah tahu arahnya kemana gitu ya. Karena pada akhirnya kita harus memberikan apresiasi juga kepada ahli, karena ahli tadi kan dihadirkan oleh pihak termohon yaitu Polda Metro Jaya, yang tentu keterangannya harus lebih menguntungkan Polda Metro Jaya dong. Karena kan kita nggak tahu apakah seperti apa kontrak mereka gitu ya. Tetapi yang pasti adalah dari keterangan ahli tadi, posisi ahli justru pendapatnya banyak lebih menguntungkan kita. Meskipun dia berusaha untuk menolak beberapa argumentasi yang sebenarnya dari awal sudah dia bangun gitu loh. Tapi kami yakin dan percaya bahwa panitra kemudian hakim juga sudah jeli dalam melihat alur dari pendapat ahli. Misalnya tadi ahli menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 KUHP yang baru, terhadap seorang tersangka, terdakwa, terpidana yang ketika ditangkap dan ditahan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak mempunyai alasan yang sah, maka bisa dimintakan ganti kerugian. Itu clear ya, artinya permohonan pra peradilan ini memang mengikuti ketentuan pasal 173 KUHP yang berlaku. Kemudian yang kedua, ahli juga tadi menyatakan bahwa perhitungan nilai ganti kerugian itu didasarkan pada PP 92 tahun 2015, yaitu plafonnya adalah minimal 500.000 dan maksimal adalah 100 juta. Dan kami menyandarkannya pada itu, yaitu materialnya adalah 106 juta, hanya lebih 6 juta, kemudian imaterialnya juga adalah 100 juta. Jadi tidak melebihi apa yang ditentukan oleh hukum negara. Kemudian juga yang ketiga, ahli juga tadi mengatakan bahwa selain material, pemohon juga bisa mengajukan yang imaterial. Jadi sebenarnya pendapat ahli tadi justru menggugurkan beberapa pertahanan daripada Polda Metro Jaya. Dalam hal ini adalah argumentasi hukum yang dibangun pada saat mereka menyampaikan jawaban, kemudian pada saat mereka menyampaikan duplik. Jadi kami melihat bahwa arah mata angin dari pembuktian hari ini sudah lebih menguntungkan ke kami. Tinggal kemudian bagaimana hakim secara hati nurani, kemudian dengan independensinya, prinsip imparsialitasnya, kemudian merangkai semua dalil-dalil yang kami bangun pada saat surat permohonan pra peradilan, kemudian replik kami, termasuk juga jawaban dan duplik dari termohon, termasuk juga ahli yang kami hadirkan dan ahli yang dihadirkan oleh pihak termohon. Mudah-mudahan hakim menemukan titik terang di situ bahwa pemohon memang wajib untuk diberikan nilai ganti rugi, berapapun nilai ganti rugi yang akan diberikan oleh hakim pra peradilan, jangankan 100, jangankan sampai 206 juta yang kami mohonkan, 1 rupiah pun kalau memang itu didasarkan pada penalaran hukum yang bisa dipertanggungjawabkan dan berdasarkan fakta-fakta persidangan, tentu kami akan terima. Ya, jadi kami di sini tidak mengejar nilai berapapun yang mau dikabulkan, yang penting dikabulkan demi keadilan dan demi penegakan hukum. Terima kasih Mas Roy. Selanjutnya Mas Roy. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama kami semua, saya pribadi dan juga atas nama tim Tokham mengaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, sarjana hukum, magister hukum, yang saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia atau UKI. Ya gitu, beliau tadi menyampaikan itu. Karena apa? Karena sebenarnya benar tadi kata Pak Refli, kata juga Pak Aristan dan juga Pak Gafur. Sebenarnya keterangan yang disampaikan oleh beliau itu, meskipun itu saya terus terang ya,
karena saya beberapa kali juga menjadi ahli, itu tidak boleh hanya menggunakan asumsi atau ini pendapat saya dan silahkan kalau itu ditentang. Sebaiknya dia benar-benar netral gitu. Tapi kalau kita benar-benar menggunakan pendapat dia, sebenarnya kita sangat diuntungkan. Karena pertama, ya dia mengatakan salah dia sebenarnya. Tadi teman-teman mungkin nggak sampai karena saya ngikuti betul ya. Dia mengatakan minimal itu ketika dia mengucapkan pertama kali sesuai dengan aturan, dia bilang minimal 50 juta, maksimal 100 juta. Salah. Ya, itu ada rekamannya, silakan dilihat. Ya, minimal harusnya 500.000. Ya, kalau minimal 50 juta berarti kita dapat minimalnya 50 juta kalau menurut ahli tadi. Ya, itu yang pertama, kesalahan yang pertama. Yang kedua adalah apa? Ya, kita semua tertawa. Tentu teman-teman juga, saya juga tadi sempat baca komen dari beberapa netizen. Terima kasih ya. Yang mengatakan bahwa ketika ahli mengatakan tidak baca putusan pra peradilan dan dia mengatakan karena saya nggak mau masuk ke pokok perkara. Loh, jauh banget. Pra peradilan memang tidak menyidangkan pokok perkara. Pra peradilan memang hanya menguji formalnya. Tapi bagaimana dia bisa menilai secara objektif kalau dia tidak baca putusan pra peradilan yang pertama nomor 99 itu. Apalagi ketika tadi ditanya, ditegaskan. Jadi yang menjadi pertimbangan adalah apa? Putusan pra peradilan atau undang-undang yang ada. Nah, dia agak sedikit mencoba berkelindan di situ, tapi ya saya maklumilah dia mencoba berselancar di antara itu. Dan juga ketika kemudian dia berusaha, tampak betul berusaha tadi kata Bang Refli mendinai atau menolak lagi putusan pra peradilan yang pertama. Padahal nggak boleh. Putusan pra peradilan yang pertama itu sudah sah. Dan itu sudah inkrah ya, dan itu tidak bisa digugat lagi. Jadi harus, dan ini sebenarnya hari ini hanya menguji saja ya apa yang sah atau apa yang tidak dari permohonan kami. Dan sekali lagi terima kasih. Dari ahli ini yang paling penting adalah apa? Dia mengatakan bahwa imaterial itu boleh. Ya, imaterial itu boleh dimintakan atau boleh dimohonkan. Ya, hanya mungkin dia tadi menggunakan dasar yang kemudian dibacakan lagi oleh Mas Gafur Sangaji. Jadi sekali lagi tolong ya, ini pesan saya kepada semua ahli, kalau mau membicara soal undang-undang, baca dulu undang-undangnya. Ya gitu. Dia tadi juga nggak baca undang-undang tentang kerugian negara itu, nggak baca, baru dibacakan Mas Gafur, baru dia membaca. Jadi itu ya pendapat saya. Tapi sekali lagi saya ngaturkan terima kasih kepada Pak Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, karena apa? Sekali lagi itu menguntungkan kami. Ya, itu menguntungkan kami untuk biar kami nantinya akan bisa melakukan simpulan yang besok akan kita bacakan jam 2. Bukan dibacakan, diserahkan. Tidak ada pembacaan, jadi hanya diserahkan jam 2 siang. Dan insya Allah meskipun tadi hakim belum memastikan, tapi kita mohon hari Kamis itu putusannya juga siang. Supaya kita bisa dan yang penting lagi bukan hanya hari Kamis, apa? Hari Jumat lusanya. Silakan datang lagi untuk pra peradilan yang keempat. Ya, kita sudah mendaftarkan pra peradilan yang keempat dan jadwalnya adalah besok hari Jumat. Ya, kita tunggu jam 9 ya, jam 9 pagi. Jadi itulah pra peradilan keempat. Tentang apa? Tentang pencekalan. Ya, gitu. Ya, pencekalan dan ada beberapa ya gitu, tapi yang penting tentang pencekalan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua, dan sekali lagi apa yang kita mohonkan itu adalah tentang kerugian ya, ganti kerugian soal uang ya gitu, tapi jangan dinilai uangnya karena kami tidak melihat apa itu uangnya, tapi uang itu didapatkan dari mana dan siapa pengguna uangnya. Jadi selama pengguna uangnya itu adalah clear, baik, dan kita akan salurkan kepada yang berhak, itu tidak perlu katakan dipertanyakan lagi ya, karena apalagi kalau uang itu digunakan secara tidak sah seperti ini. Nah, kalau ini orang menggunakan uang tidak sah kayak gini nih ya gitu, silahkan dibaca sendiri keterangannya. Jadi kita menggunakan itu putusan ini insya Allah akan kita manfaatkan untuk sahabat-sahabat, untuk teman-teman yang lebih memerlukan. Sampai jumpa besok mungkin singkat banget ya gitu, tapi silahkan jumpa lagi. Yang ramai adalah hari Kamis dan juga hari Jumat di tempat ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Cukup ya. Okay. Uang tidak jahat. Nah, uangnya nggak jahat, tapi yang jahat adalah menggunakan uang itu, riwayat. Nah, itu yang jahat. Yang jahat itu mendapatkan uang dengan cara tidak halal. Nah, itu makanya kita halal. Ya. Oke, terima kasih ya. Makasih.